Halo semua, kembali lagi di acara talk show kesayangan kita, Talk Show in House 47 Jakarta. Bersama saya Amanda Mezaluna Indriani yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu seputar dunia olahraga di sekolah, khususnya tim futsal SMK Negeri 47 Jakarta. Seperti yang kita tahu, futsal bukan hanya sekedar kegiatan ekstrakurikuler, tim futsal terus berkembang, berlatih, dan berprestasi. Nah, hari ini kita sudah kedatangan seseorang yang sangat spesial, yaitu penanggung jawab tim futsal SMK Negeri 47 Jakarta. Beliau akan berbagi cerita, pengalaman, dan perjalanan panjang dalam membina tim futsal, serta berbagai program yang dikembangkannya. Tanpa berlama-lama, kita sambut Bapak Gigit. Oke, hai Amanda. Halo Pak Gigit, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita langsung masuk aja ya Pak. Boleh Yang Amanda ya. pertama, apa strategi pembinaan karakter yang Anda terapkan agar para pemain tidak hanya unggul secara teknik, tetapi juga memiliki mental bertanding yang kuat dan sportif? Ya, baik. Secara garis besar sebetulnya futsal 47 itu sebelumnya sudah berjalan dengan baik ya. Tapi memang alhamdulillah di tahun ini ada regenerasi yang baik pula dari adik-adik kelas gitu. Tapi kalau berbicara pembinaan yang diberikan, pada prinsipnya kita mengutamakan pertama kerjasama, kedua juga saling menghormati antara junior dan senior. Di situ juga terbentuk hal-hal yang sekiranya berbagi pengalaman, berbagi sharing. Karena terkadang di tim futsal itu bukan hanya anak-anak yang berkecimpung dalam futsal aja, yang khusus dari 47, tapi kadang-kadang mereka juga bermain di luar ya. Bermain di luar, bermain di lingkungan mereka, yang terkadang tuh bisa berbagi tips and trick untuk menghadapi sebuah pertandingan ataupun menyiapkan mental-mental ketika bertanding. Itu yang menjadi bekal utama. Kemudian dari 47 sendiri, Pak Gigin merasa sih ya kekeluargaannya luar biasa ya, apalagi di tim futsal, baik dari senior ke juniornya gitu. Dan luar biasanya terkadang sampai dengan alumni pun masih berkontribusi. Nah, itu juga menunjukkan bahwa adanya jiwa kepemimpinan, adanya pembentukan regenerasi yang baik dari tim futsal ya sehingga dapat berprestasi dengan baik. Ya, mungkin itu jawaban Bapak. Siapa pihak-pihak yang paling berpengaruh dalam mendukung program pembinaan futsal, baik dari internal sekolah maupun eksternal? Oke, kalau dari internal ya tak bisa dipungkiri pastinya dari sekolah sendiri ya menyediakan sarana dan prasarana, kemudian dari Bapak selaku pembina. Tapi sebetulnya urgensinya dari pelatih ya. Karena pelatih itu ya paling tidak lebih bisa dibilang jam terbang dan juga keintiman dengan para pemain futsal itu lebih sering di pelatih. Karena bentuknya kalau pembina hanya terkadang yang memotivasi agar tetap semangat, tapi kan pelatih lebih ke teknis. Nah, tadi yang Bapak sampaikan tadi ya untuknya di 47 ini di tim futsalnya ternyata tidak hanya dari internal, eksternal tadi selain pelatih, ya dengan kekerabatan dari alumni pun terus memberikan dukungan. Yang sampai sekarang kalau mereka kita ada kegiatan futsal mereka hadir, memberikan supportnya, baik itu support secara moral ataupun moral, dan sampai juga dengan betul-betul terjun langsung untuk menyemarakan serta membuat hasil yang baik untuk tim futsal. Jadi dari eksternal ada, dari internal pasti sekolah, kalau eksternal pelatih sampai juga para alumni. Makanya mereka tuh punya mental berjuang yang Alhamdulillah mental karena luar biasa Bang. alumni, guru-guru itu Betul, turun ikut langsung terjun ya, Pak? langsung. Ya, itu luar biasa sekali. Kapan sih Bapak menilai waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi besar terhadap tim seperti perubahan strategi, rotasi pemain, atau revisi program latihan? Ya, sebetulnya hal ini suka kita bicarakan juga dengan pelatih ya, karena pelatih juga pastinya punya plan A dan plan B di setiap pertandingan. Tapi memang bisa dibilang perubahan-perubahan tim itu bisa terjadi tergantung situasionalnya. Gitu. Kadang-kadang apa kebutuhan yang dibutuhkan tim. Gitu ya. Tapi saya suka menyampaikan kepada pelatih minimal paling tidak ada peremajaan squad ya. Jadi tidak hanya para senior, tapi juga menggabungkan dengan para junior untuk regenerasi. Dan juga memberikan jam terbang atau kesempatan yang sama kepada siapapun untuk bisa berkontribusi positif terhadap kemajuan futsal 47. Jadi tidak memandang umur, maksudnya umur itu ada dia kelas 11, kelas 10, kelas 12, tetap diberikan kontribusi ataupun diberikan kesempatan untuk mencoba memberikan hal-hal yang baik untuk futsal 47. Di mana Bapak melihat posisi tim futsal SMK Negeri 47 Jakarta dalam peta persaingan futsal antar SMK di wilayah ini dan apa yang masih perlu dikejar? Oke, jujur ya, ini kalau sekilas pengetahuan Pak Gigin, kurang lebih ada 6 sampai 7 kejuaraan yang sudah kita ikuti dan alhamdulillah sih selalu membuahkan hasil ya walaupun tidak selalu juara pertama gitu. Tapi kalau untuk di Jakarta Selatan, saya pikir sih kita sudah bisa menjadi minimal ya nomor 2 di Jakarta Selatan gitu ya. Khususnya di SMK-nya gitu.
Dan kalau yang perlu ditingkatkan, ya tadi yang Mbak bilang, terkadang timnya itu belum betul-betul merata, peta kekuatannya gitu. Jadi terkadang tim utamanya, mendominasi, nah ketika dikombinasikan dengan tim yang, bisa dibilang bukan tim utama, nah harusnya Bapak pengen minimal punya standar yang sama, sehingga peta kekuatannya tidak berubah secara drastis. Tapi ya ada hal-hal yang perlu tinggal sedikit poles aja biar betul-betul stabil, mungkin itu. Jadi kalau untuk di Jakarta Selatan, ya untuk tingkat SMK, nama kita tuh gaungnya udah luar biasa banget gitu ya. Ketika dengan Rama 47, kita kemarin menang di tingkat universitas juga kita main. Kita juga main waktu itu di beberapa tempat ya. Kita juga main di sekolah swasta kemarin juga kita main dan kita memberikan kontribusi yang luar biasa, juara. Kalaupun tidak juara, setahu Bapak semuanya melihat permainan kita tuh cukup menarik. Sehingga ketika tim 47 main tuh antusias untuk penontonnya tuh semua semangat gitu loh. Itu yang bisa Bapak jawab. Tapi alhamdulillahnya rata-rata juara nih Pak ya Rata-rata tiap juara, itu dia luar biasa banget. Rata-rata juara. Pasti kita di antara 1, 2, 3 atau minimal dapat pemain terbaik lah gitu. Itu luar biasa sekali. Tapi tim yang unggul tuh latihannya beda nggak sih Pak sama tim yang dibilang bukan gitu, bukan tim utamanya? Ya, pastinya kan kalau latihan rutin kita ada di hari Jumat ya. Ya, tapi memang terkadang yang tadi Bapak sampaikan ya beberapa anak yang tergabung di Eskul Futsal 47 juga pastinya kan punya eh, komunitas sendiri ya di maksudnya di sini adalah ketika dia ada waktu-waktu tertentu yang sparring untuk menambah pengalaman ya, kemudian latih tanding bersama gitu. Akhirnya mencoba merangkul teman-teman ya untuk bisa menambah porsi latihannya. Yang pastinya sih ketika tim utama kalau ada event yang mendekati lomba pastinya porsinya ditambah ya. Tapi tidak mengesampingkan juga bukan tim utama ya tetap diberikan kontribusi yang sama. Cuma untuk latihannya terkadang memang ada sedikit yang dibedakan. Gitu sih, Kak. Mengapa Bapak merasa peran penanggung jawab harus memiliki pendekatan yang profesional dan terstruktur, bukan sekedar pendamping kegiatan ekstrakurikuler saja? Ya, kalau peran, pembina atau pendamping seperti pelatih atau Pak Gigin sendiri ya di pembina futsal kalau hanya sekedar pendamping ekstrakurikuler saja, pastinya tidak bisa berbaur ya ataupun tidak bisa blended dengan para, anggota futsal, di mana ketika mereka menghadapi masalah seperti down, kebobolan, ya kebobolan awal, ketinggalan, ataupun melaksanakan atau melakukan hal-hal yang membuat, kerugian tim, seperti gol bunuh diri ataupun apa. Nah, terkadang kalau kita nggak punya kedekatan batin dan intim dengan teman-teman itu, mencoba membangun semangat yang kembali agak sulit, ya. Kalau cuma sebatas datang, kemudian memberikan, ya sedikit arahan tanpa coba untuk berbaur dulu, coba untuk mendengarkan dari dua belah pihak ya. Jadi nggak jadi satu arah gitu informasi yang kita sampaikan. Jadi kita juga coba dengar selaku pembina apa sih yang dihadapi ketika di lapangan. Karena kan terkadang pembina itu tidak begitu gini ya, bahasa Bapak kita gampang menyampaikan sesuatu karena kami itu tidak melakukan tersebut gitu ya. Tapi ketika kita di lapangan kan sangat sulit ya mempresentasikan ataupun eh, mengaplikasikan apa yang diminta pelatih atau pembina. Nah, terkadang ketika momen-momen tersebut ada hal-hal yang kita bisa gali itu Kak ketika kita duduk bareng setelah pertandingan ataupun sebelum pertandingan, apa yang bisa kita coba rasakan sehingga pelatih dan pembina pun tahu gitu loh. Ternyata untuk melakukan instruksi yang diberikan pelatih dan pembina itu tidak segampang di lapangan. Nah, pendekatan-pendekatan seperti tadi komunikasi dua arah, tetap menjaga ya norma-norma kesopanan dan juga saling menghargai antara semua pendapat yang diberikan, yaitu menjadi hal yang membuat Futsal 47 berkembang cukup pesat. Kan jadi pembina tuh harus ada pendekatannya ya Pak. Susah Betul. nggak sih Pak? Awalnya pastinya iya, karena terkadang perubahan-perubahan pembina itu kan membuat pastinya ketika ada perubahan pembina pasti kan ada perbandingan ya kayak Iya. perbandingan yang dilihat gitu, apa yang didapat dari sebelumnya dan juga apa yang didapat dengan yang sekarang. Ya tapi tadi dengan pendekatan yang baik, ya intinya adalah kalau Pak Gin punya pandangan ya kita biasakan mau menjadi pendengar yang baik. Ketika kita berusaha menjadi pendengar yang baik, ada momen orang-orang pun merasa bahwa ya memang pembina saya mau mendengarkan. Jadi alangkah baiknya kita juga ketika dia memberikan apapun ya memberikan motivasi, memberikan informasi ya tolong didengarkan gitu. Sehingga ya chemistry-nya terbangun lah gitu, dengan hal seperti itu. Nggak pernah menganggap bahwa pembinanya hanya memberikan instruksi saja tanpa bisa turun ke lapangan gitu loh. Itu kan benar-benar membuat seperti mental block ya. Di mental block itu seperti kayak hal penolakan dulu di awal. Ah, pembina sih nggak pernah datang, ini nggak pernah hanya apa sekedar komen aja gitu. Tapi ketika kita coba terjun langsung, kita berbaur, baik sebelum pertandingan, setelah pertandingan kita coba tanya, Kak apa kendala tadi, Kak kira-kira gimana Kak? Kak tadi kurang ke kiri atau ke dia, Kak kira-kira apa yang paling sulit? Nah, ketika kita coba gali dengan gaya pendekatan kita yang mencoba menyesuaikan dengan umur mereka, ya insya Allah sih ya semuanya baik-baik saja. Dan yang pasti yang mesti dipahami juga sama semua tim futsal, ada koridor di mana kita bisa serius, ada koridor kita bisa bercanda, dan ada koridor kita mulai bisa betul-betul
ya fokus ke sebuah pertandingan. Itu sih, Kak. Jadi bagaimana Bapak mengelola keseimbangan antara kebutuhan kompetitif tim dan prioritas akademik pemain agar keduanya dapat berjalan harmonis? Baik, ini hal ini klise ya, maksudnya klise itu karena terkadang memang, secara garis besar kita ini kan bisa dibilang bentuknya adalah ekstrakurikuler. Kewajiban utamanya adalah sebenarnya pelajar ya, belajar ya gitu ya. Terkadang memang Bapak coba untuk menekankan kepada mereka bahwa sesibuk atau se-urgent apapun pertandingan yang akan dijalankan, ya tetap harus mengutamakan ya pembelajarannya gitu. Karena mau gimana pun ya tugas utamanya adalah belajar. Karena mesti dipahami juga namanya adalah ekstrakurikuler. Ekstra itu kan tambahannya kayak Iya. gitu. Sehingga Pak Gigin selalu mengingatkan juga ke semua anak-anak futsal untuk tetap mengutamakan itu. Kalaupun hal-hal yang mendesak yang ternyata membuat ada yang harus dikorbankan, minimal anak futsal bisa mencoba untuk meminimalisir hal tersebut dengan misalnya melakukan pendekatan sebelumnya kepada guru yang nantinya di jam tersebut akan ditinggalkan, ataupun melakukan komunikasi secara langsung, ataupun komunikasi yang bisa melalui Pak Gigin untuk mencoba mendapatkan waktu ataupun izin terbaik untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Mungkin seperti itu sih, Kak. Jadi mau gimana pun ini tetap ekstrakurikuler dan Ekstrakurikuler. harus dulukan pembelajaran. Pembelajaran itu dia, Kak. Kita harus pahami itu. Itu dia, Kak, ya. Oke, terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Bapak Gigin, selaku penanggung jawab tim futsal SMK Negeri 47 Jakarta yang sudah berbagi pengalaman, cerita, dan inspirasi tentang bagaimana membina tim futsal yang tidak hanya kuat secara teknik, tetapi juga memiliki karakter dan mental yang tangguh. Penjelasan dan pengalaman yang dibagikan hari ini semoga bisa membantu menumbuhkan siswa SMK 47 Jakarta yang memiliki minat di dunia olahraga. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Amanda Mezaul Nendriani pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tetap semangat, tetap cerdas, dan tetap bangga dengan karya anak Indonesia. Satu suara, satu semangat, langkah